Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya senantiasa ditambah rizkinya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusan kita. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, khususnya buat sahabat yang katanya yang mempunyai niat ingin menerawang saya, yang merasa katanya bisa menerawang, bisa melihat jarak jauh, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, monggo saya persilahkan. Ini saya sudah berada langsung di depan kamera. Video saya ini saya buat sengaja buat sahabat yang katanya bilangnya ingin menerawang saya, ingin membuka luar dalam saya persilahkan, monggo. Saya di sini fair, transparan, apa adanya, tidak mengurangi, tidak melebihkan apa yang sahabat lihat atau apa yang saudara lihat. Inilah saya. Wabil khusus buat yang katanya ingin menerawang saya, katanya ingin membuka luar dalam saya untuk dipublikkan, monggo saya persilahkan. Jika memang benar-benar bisa, tidak masalah, monggo saya persilahkan. Sambil ngerokok dulu teman-teman ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa ada seseorang yang ingin melihat saya secara detail dengan yang katanya mempunyai keahlian, ilmu penerawangan, ilmu apa. Saya sendiri nggak tahu itu kenapa, alasannya apa, dan tujuannya apa. Gitu. Ya. Di malam hari ini, monggo saya persilahkan dengan senang hati. Oh ya, maaf ini kopinya ketinggalan. Saya ambil kopi sebentar ya. Nih, saya sudah ambil kopi. Saya tunggu sambil menikmati kopi dan rokok ini. Buat yang suka ngopi, ini saya benahin dulu ya. Salam kopi manis. Tapi ini kopinya tidak terlalu manis teman-teman. Saya lebih suka agak sedikit pahit kalau kopi. Itu sudah kebiasaan saya sejak dahulu. Jadi gulanya sedikit. Nanti kalau kemanisan bisa didatangi semut banyak nanti. Ya sekali lagi buat sahabat-sahabat dimanapun berada, ini bisa disaksikan bersama-sama. Ada seorang, katakanlah saya anggap sebagai sahabat gitulah, yang katanya orang tersebut ahli penerawangan, yang katanya ingin melihat saya atau menerawang saya dari jarak jauh, yang mempunyai kemampuan ilmu penerawangan tidak terbatas ruang dan waktu. Meskipun ini dalam video yang dari jarak jauh pun yang namanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu tetap bisa. Monggo saya persilahkan. Saya sendiri juga tidak tahu niatnya apa, tujuannya apa. Kalau menurut saya, hal semacam itu adalah hal yang biasa karena ini sifatnya publik teman-teman ya. Jadi intinya bagi saya itu hal yang biasa karena disaksikan oleh banyak orang dan berbagai macam karakter, sifat, dan karakter lagi. Iyalah karakter dan sifat orang gitu aja. Sambil duduk manis ini saya, meskipun kopi saya agak sedikit pahit.
duduknya tetap manis. Kalau ada yang berniat tidak baik, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Dan kalaupun ada yang berniat baik, itu juga hal yang biasa. Karena itulah warna dunia. Tidak luput dari sesuatu yang baik dan tidak luput dari sesuatu yang tidak baik atau buruk. Dan kita harus pandai-pandai mensikapi, dalam artian kita harus tidak gegabah untuk mensikapi atau menghadapi hal semacam itu. Meskipun tidak sepenuhnya kurang baik, kadang juga ada sesuatu yang gegabah. Itu memang menghasilkan hal yang baik juga. Contohnya, kita memilih sesuatu hal, entah itu memilih sebuah barang, benda, dan lain sebagainya, atau menentukan sebuah pilihan, intinya. Pada saat kita memilih, kita tidak sempat berpikir dua kali, tapi akal pikiran bawah sadar kita sudah menunjukkan bahwa itu sesuai dengan diri kita. Itu biasanya yang kita dapatkan adalah sesuatu yang baik, dalam artian sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Intinya begitu. Buat sahabat-sahabat tentunya sudah bisa berpikir sendiri dan sudah bisa mengolah sendiri ya, kata-kata saya mudah. Setiap manusia ada min plusnya. Sambil menikmati rokok lagi teman-teman ya. Dan untuk pembahasan tentang batu-batu yang mempunyai mitos-mitos tertentu, entah itu dari segi batu yang mempunyai tuah dari segi perkodaman, dari batu yang bertuah dari segi energi alami dan lain sebagainya, insya Allah akan segera saya bahas lagi jika memang sudah saatnya. Buat sahabat-sahabat semuanya, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula, ini perlu diketahui tentang batu-batu yang dibuat untuk perhiasan cincin, liontin, dan lain sebagainya. Karena sejak zaman dahulu sampai sekarang ternyata masih banyak digemari dan memang itu adalah warisan budaya leluhur. Salah satu dari sekian banyak warisan budaya leluhur. Oke, kembali lagi kepada topik yang tadi, yaitu tentang seseorang yang katanya ingin melihat saya, ingin menerawang saya, ingin membuka saya. Dibuka bagian apanya, saya sendiri tidak tahu niatnya apa. Ingin melihat saya, itu tujuannya apa, dan yang diinginkan itu apanya, itu. Pada hakikatnya semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ucapan dan perbuatannya, juga bentuk fisiknya. Meskipun pada hakikatnya sama. Meskipun ada bentuk fisik yang kembar atau bentuk fisik yang hampir sama, tetap ada perbedaannya. Dikarenakan kembar karena ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya, tidak dikatakan kembar. Jadi cukup dikatakan satu, gitu aja. Karena tidak ada yang menyamainya. Karena di dunia ini, setiap manusia tidak ada yang sama. Meskipun terlahir kembar, tetap ada perbedaannya. Itulah kebesaran Tuhan. Dan perbedaan itulah yang menjadi lebih indah, lebih berwarna. Karena tanpa warna, keindahan akan berkurang dan tidak akan sempurna. Laksana pelangi yang melengkung di atas langit jika kita lihat. Ibaratnya begitu teman-teman ya. Kopinya masih panas ini.
Ya, saya akan diam dan monggo dipersilahkan. Atau mungkin ada sahabat-sahabat yang ahli di bidang spiritual, juga saya persilahkan. Barangkali dengan adanya konten ini, spontan secara tiba-tiba juga ingin melihatnya, saya persilahkan. Nanti bisa memberikan jawabannya di kolom komentar. Tidak masalah, baik saya terima, buruk juga saya terima. Karena tidak ada manusia yang 100% baik, begitupun sebaliknya tidak ada manusia yang keseluruhannya itu buruk. Jika kita menyandang sebuah hal yang kurang baik, berarti itu manusiawi. Jika kita menyandang hal yang baik atau positif, itu juga manusiawi. Tapi banyak sekali orang-orang yang dikatakan, dibilang atau diungkapkan secara langsung, mengungkapkan sebuah kelemahannya, itu tidak terima. Padahal sudah nyata-nyata bahwa manusia itu semuanya mempunyai kelemahan, mempunyai sisi buruk dan sisi baik. Ya, itulah kedua itu sudah pasti berada di setiap manusia tanpa terkecuali. Apalagi di zaman sekarang. Memang kita diperbolehkan atau disarankan untuk menilai orang lain itu dari segi yang baik-baik saja. Itu artinya berarti manusia itu mempunyai sisi lain yang kurang baik. Karena ada perintah kita disuruh selalu husnudon. Untuk menilai seseorang itu dari segi yang baik-baik saja. Yaitu, kenapa alasannya? Karena manusia juga mempunyai sisi yang tidak baik. Tanpa terkecuali, siapapun itu. Ini saya sudah diam di depan kamera. Sudah sekitar lebih dari 10 menit. Insya Allah nanti kalau tidak ada yang dibahas lagi, akan saya lanjutkan sampai 20 menit. Tapi jikalau menurut saya sudah tidak ada yang saya bahas lagi, ya saya akhiri dan saya tidak tahu sampai berapa menit ini nanti. Semoga malam ini kita mendapatkan berkah, kita semuanya mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk meretas hari esok, teman-teman ya. Atau mungkin saya harus menatap kamera saya dengan mata begini agar lebih jelas lagi. Atau begini kurang jelas? Jelas-jelas teman-teman ya. Dalam setiap memberikan ulasan di setiap video-video saya tidak pernah menyembunyikan wajah saya. Saya tidak pernah bersembunyi di balik layar. Saya selalu menunjukkan wajah saya dimanapun dan pada saat apapun, meskipun itu sebentar. Dan semakin saya menunjukkan wajah saya, ternyata semakin membuat beberapa orang yang semakin penasaran dengan katanya yang ingin menerawang saya, yang katanya mempunyai keahlian ilmu penerawangan. Monggo saya persilakan. Yang diterawang ini masa lalu atau dalam diri saya
atau di sekitar saya, atau apa saya sendiri kurang paham. Yang saya maksud, saya kurang paham maksud dan tujuannya. Jikalau niatnya kurang baik, semoga Tuhan melindungi saya. Jikalau tujuannya baik, semoga senantiasa agar selalu terjaga silaturahmi ini, meskipun secara tidak langsung, karena antara dari hati ke hati memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Apalagi bisa melihat gambarnya begini, melihat videonya begini, akan lebih jelas lagi. Meskipun tidak secara langsung, memang secara langsung lebih jelas. Dan jikalau kita tidak bisa secara langsung, minimal kita bisa melihatnya dari jarak jauh dan mendengarnya. Kalau tidak bisa melihatnya, minimal mendengarnya. Tapi kalau untuk mendengar saja, apalagi sebatas katanya, itu sangat lemah, tidak cukup kuat untuk melihat. Karena menurut Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Ya baik, sebelum saya akhiri, saya akan diam sejenak. Saya persilakan buat yang ingin menerawang. Sudah. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.